Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat teladan Firdaus, mudah-mudahan kita semua dilapangkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dikaruniakan kesehatan sekeluarga besar, dijauhkan dari musibah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat teladan Firdaus, banyak sekali sebutan yang disandangkan pada hari kiamat. Yahya ibnu Mu'az menyebutnya sebagai hari menegangkan, hari kedekatan, hari kerugian, hari penyesalan, hari persidangan, hari perhitungan, hari persengketaan, hari kebangkitan, hari teriakan, hari di mana manusia didudukkan di hadapan Allah guna melihat apa yang telah diperbuat kedua tangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu dengan siksaan yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat kedua tangannya. Quran Surat An-Naba ayat 40. Sebagaimana diketahui bersama, hari kiamat merupakan hari di mana harta, anak-anak, dan orang terdekat tak lagi berguna sedikit pun, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya, dan bagi merekalah laknat, dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. Bukan sekedar isapan jempol, hari yang paling ditakutkan ini benar-benar akan terjadi dan menjadi kenyataan. Di antara rangkaian peristiwa menegangkan yang akan dialami manusia pada hari kiamat adalah melintasi jembatan As-Sirat. Saking tegangnya melintasi jembatan tersebut, manusia tak lagi peduli dan ingat terhadap orang-orang terdekatnya. Ini pula yang menjadi kekhawatiran Sayyidah Aisyah di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika, istri tercinta sang baginda tampak menangis terseduh-seduh. Saat ditanya oleh beliau, lalu Sayyidah Aisyah menjawab, "Aku menangis karena teringat pada neraka. Apakah pada hari kiamat kalian akan ingat kepada keluarga kalian?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Adapun dalam 3 tempat, seseorang tidak akan ingat kepada yang lain. Pertama, saat ditimbangan amal sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Yang kedua, saat berterbangannya catatan amal sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh, apakah di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di belakangnya. Dan yang ketiga, saat berada di jembatan As-Sirat yang dipasangkan di antaranya 2 punggung neraka jahanam sampai dia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak. Hadis riwayat Abu Daud. Bagaimana tidak tegang? Satu persatu hamba diminta melintas sebuah jembatan yang sangat tipis dan tajam. Di atas kobaran neraka jahanam bahkan lebih tipis dan lebih tajam dari pedang. Pinggir-pinggirnya penuh besi melengkung dan duri dan pengait yang akan mencelakakan siapapun yang melintas, kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya para malaikat berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Lebih jelasnya gambaran tentang jembatan As-Sirat dan orang-orang yang melintas di atasnya dapat disimak secara seksama dalam hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jembatan As-Sirat dipasangkan di tengah-tengah jahanam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas secepat petir. Dia berhasil selamat dan tak melekat bergelantung pada jembatan.
Ada pula yang melintas secepat angin, dia berhasil selamat dan tak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda, ada pula yang melintas secepat orang berlari, ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat, ada pula yang berjalan seperti orang berjalan normal. Dan manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan dan rahmatnya. Melihat gambaran di atas, mestinya kita semakin giat dan beribadah dan mempersiapkan diri dalam menghadapi hari kiamat, sebagaimana para ulama dan para sholihin terdahulu. Salah satunya adalah Khalaf bin Ayyub. Saking khusyuknya sholat, sampai-sampai ia tak merasakan sakitnya disengat lalat kerbau. Walau darah mengalir dari tubuhnya, ia tetap khusyuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hal itu ditanyakan, ia bercerita, apakah akan merasakan rasa sakit itu orang yang sedang berada di hadapan Sang Maharaja yang Maha Berkuasa, sementara malaikat maut berada di tengkuknya, neraka berada di sebelah kirinya, dan jembatan As-Sirat berada di bawah telapak kakinya. Demikian seperti yang dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Mengingat beratnya peristiwa yang akan dihadapi kelak saat melintasi jembatan As-Sirat, marilah kita senantiasa mempersiapkan peristiwa tersebut. Jika kita ingin selamat dan melintas As-Sirat dengan cepat, maka jagalah sholat 5 waktu secara berjamaah, sebab itu pula salah satu pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, maka ia menjadi orang pertama yang melintasi jembatan Sirat, yang cepatnya seperti kilat menyambar. Kemudian dikumpulkan Allah bersama golongan tabi'in. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Sahabat teladan Firdaus, demikianlah yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dan keliru mohon saya dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.